Halo teman-teman semua, di video ini kita akan mempelajari, serta memahami sebuah alat analisis masalah yang sangat berguna dalam kualitas dan manajemen proses. Kali ini kita akan mempelajari sebuah diagram, yaitu diagram Fishbone. Juga dikenal sebagai Ishikawa diagram atau cause and effect diagram. Kita akan membahas definisi, ruang lingkup penggunaan, ciri-ciri, siapa pencetusnya, bagaimana cara membuatnya, langkah per langkah tentunya teman-teman, contoh penerapan, serta tips supaya kamu bisa membuat video atau laporan, atau bahkan analisis yang baik dan terstruktur. Oleh karena itu, langsung kita mulai. Oke teman-teman semua, yang pertama kita akan memahami dan mengetahui apa definisi dan pengertian dari diagram Fishbone itu tersendiri. Diagram Fishbone adalah alat visual untuk mengelompokkan dan mengorganisir kemungkinan penyebab suatu masalah atau fenomena dengan tujuan menemukan akar penyebab atau root cause. Bentuknya menyerupai tulang ikan, sebuah garis horizontal sebagai tulang punggung dalam tanda kutip menuju kotak masalah di ujung kanan, dan beberapa garis miring sebagai tulang rusuk yang mewakili kategori penyebab. Alat ini membantu tim berpikir sistematis, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian penyebab yang lebih kecil sehingga lebih mudah dianalisis dan ditindaklanjuti. Oke teman-teman, setelah kita membahas pengertian atau definisi dari diagram Fishbone itu tersendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup penggunaan diagram Fishbone. Diagram Fishbone banyak digunakan di berbagai bidang, antara lain yang pertama manufaktur. Dalam konteks manufaktur, diagram Fishbone digunakan untuk menemukan penyebab cacat dari produk itu sendiri. Kedua, layanan kesehatan digunakan sebagai alat identifikasi faktor yang menyebabkan kesalahan administrasi atau klinis. Selanjutnya, diagram Fishbone digunakan dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Ini digunakan untuk atau sebagai alat analisis masalah layanan publik. Selanjutnya, digunakan dalam bidang IT dan pengembangan perangkat lunak. Digunakan untuk debugging proses, masalah performa, atau kegagalan deployment. Yang terakhir, diagram Fishbone digunakan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Digunakan sebagai alat identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian belajar atau kualitas penelitian. Secara umum, diagram ini cocok untuk masalah yang kompleks dan multifaktorial. Ketika akar masalah mungkin berasal dari kombinasi manusia, proses, peralatan, bahan, lingkungan, dan manajemen. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri diagram Fishbone. Ciri-ciri utama diagram Fishbone itu tersendiri adalah yang pertama, bentuk visual menyerupai tulang ikan karena diagram ini terinspirasi dari tulang ikan yang terstruktur, bercabang, dan saling berkaitan. Ini digunakan untuk memudahkan pemahaman struktural. Kedua, mengelompokkan penyebab dalam kategori. Kategori umum memudahkan brainstorming dan pengelompokan. Misal, man, machine, method, and material. 3. Berfokus pada penyebab, bukan solusi. Tujuan awalnya adalah mengidentifikasi kemungkinan penyebab. Yang keempat, kolaboratif. Paling efektif jika dilakukan bersama tim, lewat sesi brainstorming. Yang kelima, iteratif. Setelah analisis, kadang perlu investigasi lebih lanjut untuk menguji hipotesis akar penyebab. Yang keenam, dan yang terakhir, mendukung tindakan berbasis bukti. Hasilnya sering dipadu dengan data dan metode lain. Misalnya 5 Whys atau 5W 1H dan Pareto. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penemu, pencetus, dan sejarah dari diagram Fishbone itu tersendiri. Diagram Fishbone dikaitkan erat dengan Kaoru Ishikawa, seorang ahli kualitas asal Jepang. Ishikawa memperkenalkan diagram ini pada era 1960-an. Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu total di Jepang. Ia juga terkenal karena ide-ide pengembangan kualitas lainnya, termasuk penggunaan diagram kendala, pengendalian mutu berbasis tim, dan pemasyarakatan alat-alat mutu sederhana untuk semua level organisasi. Karena bentuknya yang seperti ikan, diagram ini kemudian populer disebut Fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Kita akan membahas mengenai struktur kategori penyebab umum dari diagram Fishbone.
Dalam praktiknya, ada beberapa skema kategori yang sering dipakai. Yang pertama yaitu 6M. Ini adalah praktik paling umum di manufaktur. Yang pertama ada man atau manusia, machine atau mesin, method atau metode, material atau bahan, measurement atau pengukuran, mother nature or environment atau lingkungan. Yang kedua, yang sering digunakan adalah 4P. Ini umum digunakan untuk jasa. Ciri-cirinya ada people atau orang, proses atau proses, policy atau kebijakan, serta place atau tempat. Kamu bisa menyesuaikan kategori sesuai konteks masalah. Yang penting adalah kategori itu membantu memecah penyebab ke dalam kelompok logis. Setelah kita membahas mengenai definisi atau pengertian, ciri-ciri, penemu, serta ruang lingkup, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat diagram fishbone. Langkah-langkah membuat diagram fishbone di antara lain. Yang pertama adalah tentukan masalah atau efek yang jelas. Tulis di kotak di ujung kanan, misal pengiriman barang terlambat. Pastikan dirumuskan spesifik dan terukur. Kedua, gambar tulang punggung. Garis horizontal menuju kotak masalah tersebut. 3. Tentukan kategori penyebab utama. Pilih 4-6 kategori, misal 6M. Gambar garis miring atau tulang rusuk untuk tiap kategori. Yang keempat, brainstorm kemungkinan penyebab. Ajak tim untuk menuliskan semua kemungkinan penyebab di bawah kategori yang relevan. Ingat, jangan langsung menilai, kumpulkan dulu ide sebanyak mungkin. Yang kelima, kembangkan sub penyebab. Untuk tiap penyebab utama, tanyakan mengapa, sampai menemukan akar atau setidaknya beberapa lapisan sub penyebab. Teknik 5 whys bisa membantu. Yang keenam, analisis dan prioritas. Identifikasi penyebab yang paling mungkin atau yang paling berdampak bisa digabung dengan data, misal analisis Pareto atau data kegagalan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah tindak lanjut. Rancang aksi perbaikan dan pengukuran untuk mengecek apakah perubahan memperbaiki masalah. Contoh singkat, masalah pengiriman terlambat. Kategori man, mungkin berisi kurang staf kurir. Pelatihan kurang, kategori machine, berisi sistem tracking down. Kategori method, berisi prosedur packing lama, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa saja kesalahan umum yang sering terjadi atau ditemui dalam diagram fishbone. Dan saya akan memberikan sebuah tips praktis dalam penyusunan diagram fishbone. Tips praktis. Yang pertama, gunakan tim lintas fungsi untuk mendapatkan perspektif berbeda. Dorong partisipasi dan hindari menghakimi ide saat brainstorming. Gabungkan diagram dengan data kuantitatif untuk validasi. Gunakan warna atau label untuk menandai hipotesis yang sudah teruji. Selanjutnya, kesalahan umum yang sering terjadi dalam diagram fishbone, di antara lain, terlalu fokus pada satu kategori saja. Menjadikan diagram fishbone sebagai tujuan, padahal tujuan sesungguhnya adalah menemukan akar penyebab dan aksi perbaikan. Selanjutnya, tidak menindaklanjuti hasil analisis. Oke teman-teman, kita telah mempelajari dan memahami serta membahas mengenai diagram fishbone. Dimulai dari ciri-ciri, definisi, penemu, hingga langkah-langkah pembuatannya. Oleh karena itu, sayang sekali, kita telah sampai pada sesi penutup. Maka dari itu, yang akan saya bahas adalah kesimpulannya. Diagram fishbone adalah alat sederhana, namun kuat untuk mengorganisir penyebab masalah dan membantu tim menemukan akar penyebab. Alat ini paling efektif jika dikombinasikan dengan data dan tindak lanjut yang konkret. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga bermanfaat untuk tugasmu. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu ingin video serupa lainnya. Sampai jumpa!